شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatnya yang begitu besar, nikmat iman dan Islam ini, nikmat kesehatan, kekuatan, bisa melanjutkan kembali salat tarawih, bisa melanjutkan kembali puasa kita, dan kita sudah berada di penghujung detik-detik berakhirnya bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahmati Allah, di akhir bulan Ramadan ini kita harus mengingat kembali dan selayaknya kita untuk merenungi kembali salah satu doanya malaikat Jibril, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul pernah bercerita ketika ia akan naik mimbar, ketika menginjakkan anak tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian anak tangga kedua, Rasulullah juga menyatakan amin. Kemudian melangkahkan kaki ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Sahabat Nabi yang ada di sekitar itu kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah SAW, kenapa engkau setiap menginjakkan anak tangga itu engkau mengucapkan amin? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya tadi malaikat Jibril berdoa dan setiap doanya aku aminkan. Ada 3 doanya malaikat Jibril itu. Di antaranya adalah, salah satunya adalah malaikat Jibril mengatakan, syakiya abdul adraka Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celakanya, sungguh menderitanya seorang hamba adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, thumma salakha minhu, dan kemudian Ramadan meninggalkannya, wa lam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah aminkan. Ini doa makhluk yang tidak berdosa, tidak memiliki dosa, yaitu malaikat Jibril, dan kemudian diaminkan oleh sebaik-baik manusia. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah yakin dan sudah maksimal meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian rahmati Allah, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar dapat diraih, bukan hanya sekedar dengan ucapan belaka, bukan hanya dengan ucapan belaka, tapi inti dari kata istighfar, meminta ampunan kepada Allah itu adalah mengakui bahwa kita ini berdosa, mengakui bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkannya. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Disebut Sayyidul Istighfar karena dia seakan-akan induk dari segala lafaz-lafaz istighfar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengatakan ini, man qalaha minan nahar, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di siang hari, artinya di awal pagi, kemudian muqinan biha, dan dia sangat yakin dengan isinya, famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah, kemudian dia meninggal sebelum masuk pada sore hari, maka dia termasuk ahli surga. Dan siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini bagian malam hari, yang menjelang di maghrib, yang menjelang malam, mungkin dan biha, dan kemudian sangat yakin dengan isinya, dan dia meninggal sebelum pagi hari, fahuwa min ahli jannah, maka ia termasuk ahli surga. Jamaah sekalian rahmatullah, inilah Sayyidul Istighfar yang harus kita dawamkan. Lafaz zikir ini, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dari kalimat itu yang harus kita perhatikan adalah abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Dua kalimat ini tidak ada di dalam istighfar yang lain, tapi inilah inti dari istighfar. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui ya Allah bahwa segala nikmat yang aku rasakan di dunia ini adalah dari Engkau. Umur kita, kesehatan kita, harta kita, keluarga kita, kita harus mengakui itu bukan hanya sekedar kerja keras kita, tetapi itu adalah datangnya pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Dan aku mengakui dosa-dosa. Maka haruslah kita mengucapkan istighfar itu dengan mengingat-ingat kembali dosa apa yang telah kita lakukan di hari ini, dosa apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, dan kemudian kita akui itu sebagai suatu dosa, suatu kesalahan yang kemudian kita lakukan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Jamaah sekalian rahmati Allah, marilah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak doa, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, dan ketika masuk bulan Syawal kita benar-benar dalam keadaan kembali kepada fitrah sebagaimana kata para ulama. Kita seperti kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, mengenal Rabbnya, suci, tanpa dosa, dan semoga Allah meridhoi kita dan supaya kita ke dalam orang-orang yang takwa. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang buat siapa? Abu sama Allah.